Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penyetaraan reaksi redoks. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa, semoga Allah memudahkan kita memahami materi berikut. Nah, pertanyaan pertama yang muncul ketika kita mendengar reaksi redoks adalah apa yang dimaksud dengan reaksi redoks. Nah, reaksi redoks itu adalah reaksi yang dimana di dalam suatu reaksi itu terjadi reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi yang disingkat dengan reaksi redoks. Nah, dalam penyetaraan reaksi redoks ada dua cara untuk menyetarakan persamaan reaksinya. Yang pertama yaitu penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah ion. Nah, apa sih metode setengah ion itu? Nah, metode setengah ion itu kita membagi dua satu reaksi redoks menjadi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, ada langkah-langkah yang harus kita penuhi. Yang pertama itu adalah menuliskan reaksi redoks secara terpisah. Nah, kita pisah antara reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Jadi kita bagi menjadi setengah-setengah reaksi. Nah, kalian bisa perhatikan contoh berikut. Di sini ada Cr2O72- tambah Cu plus menghasilkan Cu3 plus tambah Cr3 plus tambah Cu2 plus dalam suasana asam. Kenapa ada suasana asam di sini? Karena kita harus tahu dia asam atau basa karena ada perbedaan penyetaraan reaksi antara reaksi yang berlangsung dalam suasana asam dan reaksi yang berlangsung dalam suasana basah. Oke. Nah, langkah pertama itu kita tentukan yang mana reaksi reduksi dan yang mana reaksi oksidasinya. Sudah kita bahas pada materi kelas 10 bahwa reaksi reduksi itu adalah reaksi di mana bilangan oksidasi suatu atom itu mengalami penurunan, sedangkan reaksi oksidasi ketika bilangan oksidasi suatu atom mengalami peningkatan. Kita lihat di sini, Cu plus berubah menjadi Cu2 plus. Jadi bilangan oksidasinya meningkat dari 1 menjadi 2. Jadi untuk Cu plus menjadi Cu2 plus itu adalah reaksi oksidasi. Sementara Cr2O72- menjadi Cr3 plus adalah reaksi reduksi. Nah, kita bisa menentukan bilangan oksidasi dari Cr pada ion Cr2O72- seperti pada materi sebelumnya. Nah, di sini ada dua atom Cr berikatan dengan dua atom oksigen dengan bilangan oksidasi sama dengan -2. Jadi 2 kali biloks Cr tambah 7 kali biloks O sama dengan -2. Biloks O-nya kan -2. Ada di ketentuannya sehingga 2 biloks Cr itu sama dengan plus 12. Jadi untuk biloks Cr adalah plus 6. Oke, jadi plus 6 menjadi plus 3. Jadi dia menurun. Jadi dia adalah reaksi reduksi. Nah, persamaan reaksi ini kita bagi dua menjadi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Bisa kalian perhatikan di bawah. Nah, ini Cr2O72- menjadi Cr3 plus adalah reaksi reduksi. Sementara Cu plus menjadi Cu2 plus, dia adalah reaksi oksidasi. Jadi reaksinya kita bagi menjadi 2. Selanjutnya adalah kita setarakan unsur-unsur yang mengalami reaksi redoks, yaitu unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, di sini yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah Cr, sehingga kita harus menyetarakan jumlah atom Cr-nya. Di sini ada 2 atom Cr, di sini tadi cuma 1 ya, jadi kita tambahkan koefisien di sini, kita kali 2 Cr3 plusnya, sehingga atom Cr di sebelah kirinya tanda panah sama dengan jumlah atom Cr di sebelah kanannya tanda panah, yaitu 2 dengan 2. Sementara Cu karena jumlahnya sudah setara sama-sama 1, maka tidak usah kita tambahkan koefisien. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya, kita tambahkan molekul H2O pada, nah ini untuk ketentuan asam dan basanya tadi. Jika dia berlangsung dalam suasana asam,
maka H2O-nya kita tambahkan pada ruas yang kekurangan atom O. Nah, jika reaksinya berlangsung dalam suasana basah, maka penambahan H2O itu dilakukan pada ruas yang kelebihan atom O. Oke, nah tadi kan soalnya berlangsung pada suasana asam, sehingga penyetaran reaksinya seperti ini. Nah, untuk reaksi reduksinya Cr2O72- di sebelah kiri tanda panah tadi di sini ada 7O, 7 atom oksigen ya. Sementara di sebelah kanannya tidak ada atom oksigen. Supaya setara atom oksigennya, kita tambahkan 7H2O pada ruas kanan seperti ini. Jadi 7 atom oksigen, sehingga sekarang di ruas kirinya ada 7 oksigen dan di ruas kanannya ada 7 oksigen. Nah, untuk reaksi oksidasinya karena tidak melibatkan oksigen, maka tidak ada penambahan H2O. Oke, selanjutnya kita setarakan atom hidrogen dengan ion H+ pada suasana asam atau ion OH- pada suasana basah. Karena tadi asam, maka kita setarakan atom hidrogennya dengan penambahan ion H+. Kita perhatikan persamaan reaksi berikut. Nah, di reaksi reduksinya tadi yang ini saja yang ditulis ya, Cr2O72- tambah H2O. Nah, di sini ada di sebelah kiri tadi belum ada 14 H+-nya, jadi tidak ada atom hidrogennya. Sementara di sebelah kanannya ada 14 atom hidrogen. Jadi indeksnya dikali koefisiennya. 7 kali 2 sama dengan 14. Jadi di ruas kanan ada 14 atom hidrogen. Sementara di ruas kiri tidak ada atom hidrogen. Maka di ruas kiri ditambahkan 14 H+ atau 14 ion H+. Nah, kenapa di reaksi oksidasinya tidak ditambahkan H+? Karena tidak ada ion H+ pada reaksinya. Kemudian yang kelima yaitu menyetarakan muatan pada kedua ruas dengan menambahkan elektron. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, di sini tadi di reaksi reduksinya di sini muatannya adalah 14 dikali plus 1. Hasilnya plus 14. Ditambah min 2. Min 2 ditambah plus 14 sama dengan plus 12. Sementara di ruas kanan ada plus 3 dikali 2 sama dengan plus 6. Nah, supaya setara kita tambahkan di ruas kirinya 6 elektron. Kenapa 6 elektron? Nah, kenapa 6 elektron? Karena elektron itu bermuatan negatif. Jadi, plus 12 dikurang 6 sama dengan plus 6. Di sebelah kanannya juga tadi adalah plus 6. Sehingga muatan di sebelah kiri setara dengan muatan di sebelah kanan, yaitu plus 6 dan plus 6. Kemudian, di reaksi oksidasinya, Cu+ menjadi Cu2+, di sebelah kirinya tanda panah ada plus 1, sementara di sebelah kanan tanda panah ada plus 2, sehingga di sebelah kanan harus ditambahkan 1 elektron, sehingga muatan secara keseluruhan pada sebelah kanan tanda panah adalah plus 1, setara dengan muatan di sebelah kirinya tanda panah, yaitu plus 1. Nah, untuk persamaan reaksi reduksinya, kita beri nama persamaan 1, sementara di reaksi oksidasinya adalah persamaan 2. Nah, selanjutnya langkah yang keenam yaitu menjumlahkan kedua persamaan setengah reaksi yang sudah kita setarakan tadi. Nah, caranya yaitu dengan terlebih dahulu menyetarakan elektronnya. Kalian lihat persamaan reaksi yang pertama, di sini ada 6 elektron. Sementara di persamaan reaksi yang kedua cuma 1 elektron. Maka untuk menyetarakan jumlah elektron pada persamaan reaksi yang pertama dan yang kedua, untuk reaksi yang pertama kita kali 1, dan untuk reaksi yang kedua kita kali 6. Jadinya seperti ini. Jadi 6 elektron ditambah
14H+ tambah 6 elektron ditambah 14H+ tambah Cr2O7 2- menghasilkan 2Cr3+ tambah 7H2O. Dan di sini ada 6Cu+ menghasilkan 6Cu2+ tambah 6 elektron. Karena persamaan reaksi yang kedua tadi kita kali dengan 6 sehingga semuanya dikali dengan 6. Jadi kita jumlahkan, jadi letak elektron pada persamaan reaksi yang pertama berseberangan dengan letak elektron pada reaksi yang kedua, sehingga ini elektronnya habis. Kemudian kita jumlahkan, jadi di sini bersisa 6Cu+, di sini karena dia berada pada sisi sebelah kirinya tanda panah, kita tulis juga di sisi sebelah kirinya tanda panah. 6Cu+ tambah 14H+ tambah Cr2O7 2- menghasilkan 6Cu2+ tambah 2Cr3+, di sini Cr3+ ya, ditambah H2O. Nah, jadi persamaan reaksi setaranya adalah 6Cu+ aqua ditambah 14H+ aqua tambah Cr2O7 2- aqua menghasilkan 6Cu2+ aqua tambah 2Cr3+ aqua tambah 7H2O aqua. Nah, demikian cara menyetarakan persamaan reaksi dengan metode setengah reaksi. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Setarakan persamaan reaksi berikut. Nah, ada Br2 gas bereaksi dengan Zn2+ aqua menghasilkan BrO3- aqua tambah Zn solid. Nah, kalian perhatikan OH- di sini. OH- menandakan apa kemarin di kelas 11? Ya, dia adalah basah. Oke, jadi langkah untuk menyetarakan persamaan reaksinya kita harus tahu dulu apakah dia berlangsung dalam suasana basah atau dalam suasana asam. Nah, di sini OH- menandakan bahwa reaksi ini berlangsung dalam suasana basah. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan seperti pada penjelasan tadi, bahwa kita harus membagi dua reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, untuk menentukannya kita harus tahu dulu bilangan oksidasi tiap-tiap atom. Nah, di sini Br2 dia berdiri sendiri, berarti bilangan oksidasinya adalah 0. Dia menjadi BrO3-. Bilangan oksidasi Br pada ion BrO3- adalah 1 kali biloks Br tambah 3 kali biloks O sama dengan -1. Sehingga bilangan oksidasi dari Br adalah +4. Jadi dari 0 menjadi +4 berarti dia reaksi oksidasi. Sementara Zn dari 2+ menjadi Zn, bilangan oksidasinya adalah 0, maka dia adalah reaksi reduksi. Ya, kita bagi dua seperti ini. Jadi Br2 menjadi BrO3-, ini adalah reaksi oksidasi. Sementara reaksi reduksinya adalah Zn2+ menjadi Zn. Lanjut ke langkah berikutnya. Kita setarakan, apanya yang harus disetarakan? Iya, yang harus disetarakan adalah jumlah atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita lihat di sebelah kiri ada Br2, berarti jumlah atom Br-nya ada 2. Sementara di sebelah kanan BrO3, jumlah atom Br-nya di sini cuma 1, maka kita kali dengan 2. Kita tambahkan koefisien pada BrO3-. Jadi di sini ada 2 BrO3-. Kemudian pada Zn2+ menghasilkan Zn, di sini yang berubah bilangan oksidasinya, jumlah atomnya sudah setara, makanya tidak ada penambahan koefisien. Selanjutnya langkah yang ketiga, kita setarakan atom oksigen dengan penambahan H2O. Karena di sini berlangsung dalam suasana basah, maka penambahan H2O-nya berada pada ruas yang kelebihan atom oksigen. Maaf ya penulisan
Tiganya di sini adalah indeks, harusnya kecil penulisannya. Jadi oksigennya ada 3, indeksnya dikali dengan koefisiennya berarti 6. Jadi oksigennya ada 6, maka di ruas yang kelebihan oksigen kita tambahkan dengan H2O. Oke, di sini kita tambahkan dengan H2O, 6H2O. Karena di sini ada 6O, ya. Kemudian pada reaksi reduksinya tidak ada penambahan H2O. Kenapa? Karena pada reaksi reduksi tidak ada oksigen yang terlibat. Selanjutnya tahap keempat, kita setarakan atom hidrogen dengan penambahan OH- pada ruas yang kekurangan oksigen. Kita perhatikan tadi ya, di sini hidrogennya ada 6 dikali 2. Jadi koefisiennya dikali indeksnya. Jadi H2-nya ada 12. Jadi atom hidrogennya ada 12. Sehingga pada tahap keempat ini kita tambahkan 12 OH- di ruas yang berseberangan dengan letak atom hidrogen, atau yang kita tambahkan OH-nya itu pada ruas yang kekurangan atom hidrogen. Oke, untuk reaksi reduksinya tidak ada penambahan OH- karena di sini tidak ada atom hidrogen yang terlibat. Kemudian langkah yang kelima, kita setarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Nah, tadi untuk reaksi oksidasinya di sini ada 12 OH-, maka di sini jumlah muatannya adalah -12. Sementara di sini ada di sini seharusnya 3-nya indeks ya. Saya ingatkan kembali bahwa di sini 3-nya indeks. Jadi di sini muatannya -1 kali 2, jadinya -2. Agar setara, kita tambahkan elektron pada ruas kanan. Sehingga di sini 2 -1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah -10, -1 kali 10, jadi tambah -10, jadinya -12. Setara dengan yang di sini ya. 12 dikali -1 sama dengan -1. Oke. Kemudian untuk reaksi reduksinya, di sini tadi ada Zn2+, sementara di sini ada Zn. Muatannya 2+ di sebelah kiri, sementara di sebelah kanan adalah 0. Supaya setara, kita tambahkan 2 elektron pada ruas kiri. Sehingga muatan di ruas kiri menjadi +2 ditambah -2 sama dengan 0. Sama dengan ruas kanan yaitu 0. Langkah yang terakhir yaitu kita jumlahkan setengah reaksi dengan terlebih dahulu menyetarakan jumlah elektronnya. Nah, tadi di persamaan reaksi yang pertama di sini ada 10 elektron, sementara di yang kedua ada 2 elektron. Jadi untuk reaksi yang pertama kita kali 1, sementara reaksi yang kedua kita kali 5 agar elektronnya sama. Jadi untuk reaksi yang kedua menjadi 5 Zn2+ tambah 10 elektron menghasilkan 5 Zn. Oke. Kemudian kita jumlahkan. Nah, di sini ada 10 elektron di sebelah kiri. Di sebelah kanan untuk persamaan reaksi yang pertama ada 10 elektron juga, maka elektronnya habis. Jadinya 12 OH- ditambah Br2 ini turun ke bawah, kemudian ditambah 5 Zn2+ menghasilkan 2 BrO3- ditambah 6 H2O tambah 5 Zn. Oke, maaf ya di sini salah ketik. Oke, jadi reaksi setaranya adalah 12 OH- ditambah Br2 ditambah 5 Zn2+ menghasilkan 2 BrO3- tambah 6 H2O tambah 5 Zn. Sekali lagi di sini saya ingatkan bukan H+ ya, tapi di sini adalah OH-. Maaf, saya salah ketik. Oke, nah demikian pembahasan kita untuk penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang menyetarakan persamaan reaksi redoks
dengan bilangan oksidasi. Langkah-langkahnya untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi yang pertama itu adalah kita tentukan dulu bilangan oksidasi setiap unsur yang terlibat dalam persamaan reaksi redoks. Misalkan pada persamaan reaksi redoks MnO4- tambah Fe2+ menghasilkan Mn2+ tambah Fe3+. Nah, di sini bilangan oksidasinya kita tentukan. Bilangan oksidasi Mn pada MnO4- adalah plus 7. Kalian sudah bisa menentukan bilangan oksidasi dengan mengacu pada video yang telah Ibu buat beberapa pekan yang lalu. Kemudian bilangan oksidasi dari Fe2+ adalah plus 2 dan bilangan oksidasi Mn2+ adalah plus 2. Begitu juga dengan bilangan oksidasi dari Fe3+ adalah plus 3. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, kita lihat di sini, Mn-nya bilangan oksidasinya adalah plus 7 menjadi plus 2. Jadi dia adalah reaksi reduksi. Kita hubungkan dengan garis seperti ini. Kita tandai dengan menuliskan reaksi reduksi di bawahnya. Untuk Fe2+, dia menjadi Fe3+, bilangan oksidasinya meningkat. Jadi dia adalah reaksi oksidasi. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah menentukan jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari unsur yang mengalami reaksi oksidasi dan penurunan bilangan oksidasi dari unsur yang mengalami reaksi reduksi. Nah, tadi Mn-nya dari plus 7 menjadi plus 2. Jadi dia mengalami perubahan bilangan oksidasi sebanyak 5. Jadi dia direduksi sebanyak 5. Kemudian untuk Fe-nya dari 2+ menjadi plus 3. Jadi di sini oksidasinya meningkat menjadi 1. Adalah menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dengan memberikan koefisien yang sesuai. Perhatikan reaksi berikut. Untuk menyetarakan perubahan bilangan oksidasi, zat yang tereduksi dikalikan dengan selisih nilai zat yang mengalami oksidasi, sedangkan zat yang teroksidasi dikalikan selisih nilai zat yang mengalami reduksi. Nah, tadi di sini selisihnya adalah 5 untuk reaksi reduksinya. Maka 5 ini kita jadikan koefisien untuk zat yang mengalami oksidasi. Sementara selisih reaksi oksidasinya tadi adalah 1. Nah, 1 ini kita jadikan koefisien untuk zat yang mengalami reaksi oksidasi. Nah, makanya hasilnya seperti ini. MnO4- ini dikali 1 tadi. Koefisien 1 itu tidak usah dituliskan. Kemudian Fe2+ dikalikan dengan 5, ini selisih dari reaksi reduksi. Kita tulis 5 Fe2+ menghasilkan Mn2+. Mn-nya ini dikali 1 seperti tadi, maka koefisien 1 tidak perlu dituliskan. Kemudian Fe3+-nya kita kali 5 dari selisih reduksinya, ya. Oke, selanjutnya menyetarakan muatan. Nah, untuk menyetarakan muatan, dalam suasana asam menyetarakan muatannya itu pada ruas kiri dan ruas kanannya dengan menambahkan ion H+. Perhatikan berikut. Nah, MnO4- ditambah 5 Fe2+ ditambah 8H. Kenapa ditambah 8H+? Karena kita lihat di sini muatan di sebelah kirinya tanda panah, di sini MnO4- berarti -1. Kemudian di sini 5 Fe2+ berarti 2+ kali 5 sama dengan berapa? Ya, oke, 10 plus 10. Nah, sementara di sebelah kanan itu ada plus 2 dan plus berapa? 5 kali 3. 5 kali 3 sama dengan 15. 15 tambah 2 sama dengan 17. Sementara di sebelah kiri tadi sebelum ada 8H+-nya adalah 10 ditambah -1 sama dengan sama dengan plus
9. Plus 9 dengan di sebelah kanannya tadi adalah plus 17. Selisihnya adalah 8. Makanya kita tambah 8H+. Sehingga muatan secara keseluruhan di sebelah kiri adalah min 1 tambah plus 10 tambah plus 8 sama dengan plus 17. Di sebelah kanan plus 2 ditambah plus 15 sama dengan plus 17. Oke, selanjutnya setarakan unsur lainnya dengan urutan KAHO. Apa itu KAHO? Nah, KAHO itu adalah singkatan dari kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Untuk menyetarakan atom hidrogen, dilakukan penambahan H2O di ruas kanan sebanyak setengah dari H+. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Mn4- tambah 5 Fe2+ tambah 8H+ menghasilkan Mn2+ tambah 5 Fe3+ tambah 4H2O. Karena tadi hanya ada 8, setengah dari 8 adalah 4. Jadi 4 ini adalah koefisien dari H2O. Jadinya 4H2O. Kemudian kita setarakan atom oksigen. Nah, di sini kita lihat bahwa oksigennya sudah setara. Di sebelah kirinya tanda panah ada 4 atom oksigen dan di sebelah kanannya tanda panah ada 4 atom oksigen. Sehingga di sini kita lihat persamaan reaksinya sudah setara. Nah, untuk lebih paham silahkan kalian kerjakan latihan berikut. Demikian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.